Puji Tuhan, segala puji dan segala hormat selayaknya kita naikkan kepada Dia, Kepala Gereja Mempelai Pria Surga, yang telah memberi kesempatan bagi kita untuk mengusahakan ibadah doa puasa. Tuhan menjawab doa-doa kita lewat ibadah doa puasa ini. Lewat doa puasa ini timbul dalam benak kita banyak kerinduan-kerinduan yang harus kita kerjakan di hadapan Tuhan. Kerinduan yang tentu untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak lupa juga saya menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun berada. Mengikuti pemberitaan firman secara langsung. Biarlah kiranya kita berdoa mohonkan kemurahan Tuhan, supaya pembukaan firman Tuhan meneguhkan setiap hati kita masing-masing, sehingga betul-betul ibadah ini mengandung janji dan kuasa, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tidak lupa menyapa sidang jemaat di Malaysia, di Bandung, dimanapun Anda berada. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita, pribadi lepas pribadi. Doa puasa saat ini, dalam kesempatan ibadah doa puasa sekarang ini, kita ambil dari Mazmur pasal 109, Mazmur 109 ayat 24. Mazmur 109 ayat 24, silakan. Demikian firman Tuhan. Lututku melentuk oleh sebab berpuasa. Lututku melentuk oleh sebab berpuasa, terus. Dan badanku menjadi kurus, habis lemaknya. Ya, puji Tuhan. Kita awali dari Mazmur 109 ayat 24. Lututku melentuk oleh sebab berpuasa, dan badanku menjadi kurus, habis lemaknya. Puji Tuhan. Haleluya. Kesimpulannya, lewat ibadah doa puasa ini, biarlah kiranya strip pertama di sini dikatakan lutut kita masing-masing melentuk. Di sini katakan lutut melentuk. Puji Tuhan, lutut melentuk artinya menjadi lentur, mudah untuk dibengkokkan, teramat lebih di dalam hal tersungkur di bawah kaki salib Kristus. Saya ulangi, lututku melentuk oleh sebab berpuasa, dan badanku menjadi kurus, habis lemaknya. Artinya lewat doa puasa, ibadah doa puasa ini akan nyata dua hal. Lutut kita masing-masing melentuk. Artinya menjadi lentur, mudah untuk dibengkokkan, teramat lebih di dalam hal tersungkur atau berlutut di bawah kaki salib Kristus. Amin. Sama dengan hidup di dalam doa penyembahan, sama dengan penyerahan diri sepenuhnya untuk taat kepada kehendak Allah. Itulah kegunaan daripada doa puasa. Lutut melentuk, mudah dilenturkan, teramat lebih terkhusus di dalam hal berlutut di bawah kaki salib Tuhan. Berarti hidup dalam doa penyembahan. Amin, saudaraku. Biarlah kiranya itu nyata, sehingga lewat ibadah doa puasa ini, kita semua benar-benar hidup dalam doa penyembahan. Amin. Lutut melentuk. Kemudian, lewat ibadah doa puasa ini, pemazmur juga berkata, strip B, badanku menjadi kurus, habis lemaknya. Artinya, lewat ibadah doa puasa ini, badan atau tubuh atau daging mengalami penghukuman. Menerima atau mengalami penghukuman. Puji Tuhan. Itulah yang disebut penghukuman salib atas daging. Puji Tuhan. Mazmur 35 ayat yang ke-13. Lanjut mengenai doa puasa ini, kita akan membaca di dalam Mazmur 35 ayat 13. Silakan. Demikian firman Tuhan. Iya. Doa minta tolong terhadap musuh. Iya. Tetapi aku ketika mereka sakit. Terus. Aku memakai pakaian kabung. Ya. Aku memakai pakaian kabung, terus. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa. Terus. Dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Puji Tuhan.
Perhatikan kalimat dari ayat 13 ini. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Artinya, daging mengalami penghukuman lewat ibadah doa puasa yang sedang kita kerjakan siang hari ini. Amin. Kemudian, menimbulkan doa di dalam dada. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, daging mengalami penghukuman lewat ibadah doa puasa yang sedang kita kerjakan siang ini. Kemudian selain daripada itu, lewat ibadah doa puasa ini menimbulkan doa di dalam dada. Menimbulkan doa di dalam dada. Puji Tuhan. Saudaraku, di dalam dada, di dalam benak ini tersimpan banyak kerinduan-kerinduan yang akan kita naikkan di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebagai contoh, Daniel pasal 9. Sebagai contoh, Daniel pasal yang ke-9 ayat yang kedua terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Doa Daniel. Ya. Pada tahun pertama kerajaannya, itu aku, Daniel, pada tahun pertama pemerintahan Darius. Ulangi dulu. Diulangi. Daniel 9 ayat 2. Ya, pada tahun 9. Pertama kerajaannya itu, ya, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Puji Tuhan. Pada tahun pertama Raja Darius, Raja Media, memerintah. Selanjutnya Daniel, pada saat itulah Daniel memperhatikan firman Tuhan dengan seksama. Sehingga sesungguhnya nanti bahwasanya Yerusalem setelah dia memperhatikan firman Tuhan, kumpulan dari firman Tuhan itu, bahwasanya nanti Yerusalem menjadi timbunan puing, sunyi sepi selama 70 tahun. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, selama 70 tahun. Jadi pada tahun pertama Raja Darius, Raja Media memerintah, pada saat itulah Daniel memperhatikan firman Tuhan. Puji Tuhan, memperhatikan kumpulan kitab. Puji Tuhan, kumpulan kitab. Bahwasanya Yerusalem menjadi timbunan puing, menjadi sunyi sepi selama 70 tahun. Ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Puji Tuhan. Selanjutnya Daniel berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Artinya Daniel merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Itu merupakan sebuah tanda bahwasanya daging telah mengalami penghukuman. Daging telah mengalami penghukuman. Daniel merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan itu merupakan sebuah tanda bahwasanya daging telah mengalami penghukuman. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi, saudaraku, kita memanfaatkan ibadah puasa, ibadah doa puasa siang ini dengan baik-baik. Dengan baik, dengan maksimal, dengan optimal. Sebab lewat ibadah doa puasa ini kita jadikan sebagai sarana untuk menghukum daging kita masing-masing. Amin, saudaraku. Untuk menghukum daging kita masing-masing. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau daging sudah dihukum, maka sama seperti kehidupan Daniel, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Selanjutnya Daniel 10 ayat yang pertama. Ayat Demikian 1. firman Tuhan. Lanjut ya. Penglihatan Daniel di tepi sungai Tigris. Ya. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores. Ya, ini pada tahun ketiga pemerintahan Kores, bukan lagi pemerintahan Darius, anak Asweros, bukan lagi. Ini sudah tahun ketiga pemerintahan Kores. Terus? Raja orang Persia. Media Persia. Akhirnya Babel terbagi dua, Media dan Persia, saudara ya. Amin. Puji Tuhan. Terus? Suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsasar. Terus? Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Ya.
Maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. Ya. Kemudian di sisi lain kita melihat pada tahun ketiga pemerintahan Kores Raja Persia, firman Allah dinyatakan kepada Daniel mengenai, adapun firman Allah itu ialah mengenai kesusahan yang besar. Ialah mengenai kesusahan yang besar. Amin. Ayat 2-3. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Iya. Terus? Makanan yang sedap tidak kumakan, Terus? daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Iya. Dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Terus? Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku Sudah, ada. ayat 2 sampai ayat 3. Oleh karena kesusahan yang besar itulah, Daniel mengambil keputusan untuk berkabung selama 3 minggu penuh. Oleh karena kesusahan yang besar itulah, Daniel mengambil keputusan untuk berkabung selama 3 minggu penuh. Amin. Sehingga strip pertama, tidak makan makanan yang sedap, tidak ia makan. Strip yang kedua, tidak makan daging. Strip yang ketiga, tidak minum anggur. Strip yang keempat, tidak berurap atau tidak mengurus dirinya. Tidak sibuk mengurus dirinya sendiri. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi oleh karena kesusahan yang besar itu, Daniel mengambil keputusan di hadapan Tuhan untuk berkabung selama 3 minggu penuh. Tandanya, makanan yang sedap tidak ia makan. Kemudian tidak makan daging. Kemudian tidak minum anggur. Kemudian tidak berurap atau tidak sibuk mengurus dirinya sendiri. Sehingga selama 3 minggu penuh, Daniel menghukum dagingnya dan merendahkan dirinya untuk memperoleh pengertian tentang penglihatan itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Untuk memperoleh pengertian tentang penglihatan itu. Demikian juga ibadah doa puasa kita siang ini kita gunakan menjadi sarana untuk menaikkan segala kerinduan-kerinduan di dalam hati kita masing-masing. Kemudian lewat ibadah doa puasa ini, kita naikkan doa-doa kita untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Amin, saudaraku. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Pada hari ke-24 bulan pertama, Ya, ketika 3 aku minggu penuh tadi berkabung, saudaraku, menghukum dagingnya. Tetapi di sini setelah lewat 3 minggu berarti. Setelah lewat 3 minggu pada hari ke-24. Berarti setelah lewat 3 minggu. Terus? ketika aku ada di tepi sungai besar, Ya. yakni sungai Tigris. Terus? Kuangkat mukaku, lalu kulihat, tampak seorang yang berpakaian kain lenan Terus? dan berikat pinggang emas dari Ufas. Iya. Terus? Tubuhnya seperti permata Tarsis Tubuhnya permata Tarsis. Terus? dan wajahnya seperti cahaya kilat. Wajahnya seperti cahaya kilat. Terus? Matanya seperti suluh yang menyala-nyala. Matanya seperti suluh. Terus? Lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap. Lengannya dan kakinya seperti kilau tembaga yang mengkilap. Terus? Dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Boleh ayat 7? Hanya aku, Daniel, Ya. melihat penglihatan itu. Terus? Tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Iya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi. Puji Tuhan. Haleluya. Selanjutnya di sini kita perhatikan pada hari ke-24. Berarti setelah 3 minggu berlalu, Selanjutnya Daniel mendapat penglihatan. Amin, saudaraku. Strip pertama, tampak seorang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Strip yang kedua, tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Strip yang keempat, strip yang ketiga, matanya seperti sulu yang menyala-nyala. Strip yang keempat, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Puji Tuhan. Inilah penglihatan
yang dilihat oleh Daniel setelah dia berpuasa atau menghukum dagingnya selama 3 minggu. Ini pada zaman pemerintahan Kores, Raja Persia. Amin, saudaraku. Setelah dia memerintah 3 tahun atas Persia. Puji Tuhan. Lalu ayat 12. Biarlah kiranya Tuhan memperlihatkan segala sesuatunya. Puji Tuhan, termasuk kemuliaannya dinyatakan lewat kebaktian Natal, persekutuan, pengajaran, pembangunan tabernakel yang akan diselenggarakan tanggal 28 dan 29. Hari Senin dan hari Selasa, 2 hari 3 sesi pemberitaan firman. Biarlah saat itu Tuhan menyatakan kemuliaannya. Amin. Tuhan bukakan firman-Nya. Amin. Tuhan cukupkan segala dana biaya yang dibutuhkan. Dan biarlah lewat 2 puasa ini, Tuhan perlihatkan kemuliaannya. Sebagaimana Tuhan memperlihatkan kemuliaannya kepada Nabi Daniel. Dalam sebuah penglihatan. Pada saat Raja Kores memerintah atas Persia. Pemerintahan pada tahun ketiganya. Memerintah pada tahun ketiganya. Ayat 12. Lalu katanya kepadaku, Ya. janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian. Ya, untuk berniat, mendapat pengertian terus. Dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Ya. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Puji Tuhan. Sebagaimana dengan Daniel, kita juga merindu untuk mendapat pengertian dari Tuhan. Untuk mendapat pengertian tentang apa yang akan kita selenggarakan di hadapan Tuhan. Itulah kebaktian Natal Persekutuan PPT. Amin. Kita rindu untuk mendapatkan pengertian tentang hal itu. Kita juga rindu yang terkait dengan pengertian itu. Supaya dana biaya yang dibutuhkan segala sesuatunya tercukupkan oleh Tuhan. Dan saat ini kita memohon supaya kita mendapat pengertian tentang hal itu semua. Amin, saudaraku. Baik tentang pembukaan firman Tuhan, baik tentang dana biaya yang dibutuhkan, baik tentang segala sesuatu yang terkait dengan persiapan-persiapan kita. Sebab kebaktian Natal Persekutuan PPT yang akan diselenggarakan tanggal 28-29, 2 hari lamanya, 3 sesi pemberitaan firman Tuhan, sudah tidak lama lagi, sudah di depan mata. Tinggal 1 bulan lagi ke depan. Maka waktu yang singkat ini kita harus dengan segala persiapan-persiapan, dengan segala perhatian khusus, dengan segala pengorbanan yang besar. Ini merupakan proyek Allah yang besar yang Tuhan percayakan bagi kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian selain untuk mendapat pengertian, juga untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah. Amin, saudaraku. Untuk kita boleh merendahkan diri dalam setiap ibadah, dalam setiap pertemuan ibadah pelayanan yang Tuhan percayakan. Di tengah-tengahnya kita menghadap Allah dengan segala kerendahan hati kita, supaya kehidupan kita ini berkenan dan apapun yang kita kerjakan berkenan. Dan Tuhan mengindahkan kehidupan kita masing-masing. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Lebih lengkap dan lebih jelas dapat kita temukan. Puji Tuhan, penglihatan yang sama yang diterima oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos terkait ayat 4 dan ayat 7 tadi. Amin. Puji Tuhan. Wahyu 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Wahyu 1 ayat 13 sampai dengan ayat 15, namun pembacaan ayat 12 mulai. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya.
Boleh ayat 13 saja. Penglihatan Yohanes di Patmos. 13 sampai 15. Terus? Dan di tengah-tengah kaki Dian itu, Ya. ada seorang serupa anak manusia. Ya, terus? Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Terus? Dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Berlilitkan ikat pinggang. Ayat 14, itu yang pertama. Ayat 14. Kepala dan rambutnya putih, Ya. bagaikan bulu yang putih metah. Kemudian kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Terus? Dan matanya bagaikan nyala api. Kemudian matanya bagaikan nyala api. Yang kedua, ayat 15. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Kemudian kakinya mengkilap bagaikan tembaga. Jelas ini berbicara soal penghukuman terkait dengan hakim. Terus? Suaranya bagaikan desau air bah. Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Rasul Yohanes melihat dalam penglihatannya di Pulau Patmos, melihat pribadi Yesus dalam 3 keadaannya. Dari ayat 13 sampai dengan ayat 15. Melihat pribadi Yesus dalam 3 keadaannya. Satu, dalam Wahyu 1 ayat 3, Yesus tampil sebagai imam besar. Yesus tampil sebagai imam besar. 2, pada Wahyu 1 ayat 14, Yesus tampil sebagai raja di atas segala raja, dalam kemuliaan dan kewibawaannya yang penuh. 3, pada Wahyu 1 ayat 15, Yesus tampil sebagai hakim yang adil. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, Yesus tampil sebagai hakim yang adil. Dengan demikian, Yesus tampil secara pribadi dengan sangat jelas untuk menyatakan segala sesuatu. Puji Tuhan. Lewat penglihatan yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Di kesimpulannya, Yesus tampil secara pribadi dengan sangat jelas. Tampak dengan jelas dalam sebuah penglihatan yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Untuk menyatakan segala sesuatu, yakni menyatakan segala cacat celah, segala dosa yang tersembunyi. Kemudian, dalam penglihatan itu, Yesus juga tampil untuk menjaga, melindungi, dan membela serta memelihara hidup kita masing-masing dari segala jenis cobaan, dari segala jenis tantangan dan rintangan. Amin. Puji Tuhan. Termasuk membela dan melindungi kita dari penindasan yang dikerjakan oleh setan dengan berbagai-bagai bentuk. Sampai kelak ia akan membawa sidangnya ditampilkan di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, kudus tidak bercelah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, itu loh saudaraku. Penampilannya itu untuk memelihara dan melindungi kehidupan kita masing-masing. Tidak mungkin Tuhan menampilkan dirinya lewat sebuah penglihatan kepada seorang hamba Tuhan tanpa maksud dan tujuan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kita lihat lebih jelas dalam Ibrani 1 ayat 1. Silakan. Demikian firman Tuhan. Iya. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Iya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Puji Tuhan. Pada zaman dahulu Allah berbicara dengan umatnya, kepada umatnya dengan perantaraan nabi-nabinya. Dengan perantaraan nabi-nabinya. Namun kelihatannya bangsa Israel tetap kembali untuk mengulangi kesalahan yang sama. Sekalipun Allah berfirman kepada umatnya dengan perantaraan nabi-nabi. Namun kelihatannya bangsa Israel tetap kembali untuk mengulangi kesalahan yang sama. Dari mana kita bisa melihat hal itu? Sebab di sini dikatakan, pada ayat ini dikatakan, berulang kali dan dalam pelbagai cara.
Sebab di sini kita temukan ada kalimat berulang kali dan dalam pelbagai cara. Kalau Allah berfirman berulang kali dan dalam berbagai cara, berarti bangsa Israel juga berulang kali melakukan kesalahan. Seandainya bangsa Israel tidak berulang kali melakukan kesalahan, tentu saja Allah tidak akan berulang kali berfirman dengan perantaraan nabi-nabinya. Amin, saudaraku. Nah, itulah yang terjadi pada zaman dahulu. Manakala Allah berfirman kepada bangsa Israel dengan perantaraan nabi-nabinya. Puji Tuhan. Lalu ayat 2 sampai dengan ayat 3. Maka pada zaman akhir ini, terus Ia telah berbicara kepada kita. Puji Tuhan, pada zaman akhir ini Allah juga berbicara kepada kita terus Dengan perantaraan anaknya. Kalau pada zaman akhir ini Allah berbicara dengan perantaraan anaknya yang tunggal. Kalau dulu pada zaman dahulu lewat dengan perantaraan nabi-nabi. Puji Tuhan, dapat dipahami saudaraku. Amin. Terus yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Terus oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Terus dan gambar wujud Allah. Ya. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Terus dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, ya. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Puji Tuhan. Haleluya. Lihat. Namun pada zaman akhir ini Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Bukan lagi dengan perantaraan nabi-nabi. Amin, saudaraku. Yang adalah strip pertama cahaya kemuliaan Allah. Strip yang kedua gambar wujud Allah. Strip yang ketiga menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Puji Tuhan. Jadi, saudaraku, di sini Allah berfirman, singkatnya Allah berfirman lewat penampilan wujud dan penampilan dari anaknya yang tunggal. Kalau dulu zaman dahulu Allah berfirman kepada bangsa Israel, umatnya Israel, dengan perantaraan nabi-nabi. Tetapi kenyataannya, bangsa Israel tetap kembali mengulangi kesalahan yang sama. Itu sebabnya Allah berulang-ulang kali berfirman dan berbagai cara dengan perantaraan nabi. Tetapi di zaman akhir ini, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Dia berkuasa. Amin, saudaraku. Dia cahaya kemuliaan Allah. Gambar wujud Allah. Menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dengan demikian, kehendak Allah terlaksana olehnya. Amin, saudaraku. Dengan demikian kehendak Allah terlaksana olehnya. Sebab pada ayat 3 bagian B, ulangi baca, dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa. Setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, terus Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, ya, di tempat yang tinggi. Ya. Dengan demikian kehendak Allah terlaksana olehnya. Sebab pada ayat 3b di sini dikatakan, setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, zaman akhir ini Allah berfirman dengan perantaraan anaknya yang tunggal. Dan Dia mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan Allah Bapa. Dia melakukan kehendak Allah Bapa sampai selesai. Sampai tuntas. Puji Tuhan. Jangan kita bekerja setengah hati. Supaya pekerjaan itu jangan berhenti di tengah jalan. Tetapi lihatlah, Yesus melaksanakan pekerjaannya sampai dengan tuntas. Sampai dengan selesai. Ia selesai mengadakan penyucian dosa. Sesudah itu, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Di tempat yang tinggi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Itu loh perbedaan ketika Allah berfirman pada zaman dahulu dengan Allah berfirman pada zaman sekarang. Kalau zaman sekarang Allah berfirman dengan perantaraan. Dan pekerjaan Allah pun selesai. Yesus anak Allah
selesai mengadakan penyucian dosa di atas muka bumi ini, di atas kayu salib. 2000 tahun yang lalu. Ia telah mengerjakannya sampai selesai. Maka kalau kita perhatikan pengakuan Yesus kepada murid-murid dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 34, dengan tegas Yesus berkata, makananku ialah 1, melakukan kehendak Allah Bapa. 2, menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa. Puji Tuhan, menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa. Dia kerjakan sampai selesai, sampai tuntas. Ia mengadakan penyucian dosa di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ini baru sekilas. Dengan apa yang dilihat oleh Nabi Daniel, sangat sesuai, sinkron. Apa yang dilihat oleh Nabi Daniel dalam Daniel pasal 9 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Sangat sinkron dengan apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos dalam Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Amin, saudaraku. Biarlah kebaktian Natal PPT sebagai agenda tahunan kita kerjakan sampai tuntas. Kita tidak boleh berhenti. Kalau Tuhan tidak suruh untuk berhenti, kita tidak akan berhenti selama hayat di kandung badan. Amin. Puji Tuhan. Kita tidak akan berhenti selama Tuhan masih beri umur panjang. Kita tidak berhenti selama Tuhan beri kesehatan. Kita tidak berhenti bekerja di tengah jalan. Kalau Tuhan masih memberkati kita dengan limpah. Puji Tuhan. Sebagaimana Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya sampai tuntas. Ia telah mengadakan penyucian dosa di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dibutuhkan pengorbanan yang besar. Dibutuhkan pengorbanan yang besar. Kebaktian Natal PPT terkait dengan penyucian terhadap dosa. Amin. Tidak untuk senang-senang bagi daging. Tidak untuk pamer-pamer. Bukan untuk mencuri kemuliaan. Tetapi kebaktian Natal PPT yang akan diselenggarakan nanti adalah terkait dengan penyucian terhadap dosa. Amin. Puji Tuhan. Supaya nanti di mana dia berada, kita pun di situ berada. Itu janji firman Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Selanjutnya, kita akan melihat penjelasan tentang pribadi Yesus dalam 3 penampilannya. Selanjutnya, kita akan melihat penjelasan tentang pribadi Yesus dalam 3 penampilannya sesuai dengan penglihatan Daniel sesuai dengan penglihatan Daniel yang ditulis dalam Daniel pasal 9 ayat 3 sampai 7 dan juga sesuai dengan penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos yang ditulis di dalam Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Amin. Mari keterangan 1. Penampilan Yesus sebagai imam besar. Itu penampilan Yesus. Itu penglihatan yang pertama ya. Penampilan Yesus sebagai imam besar. Puji Tuhan. Kita lihat tugas dari imam besar. Baca lagi kembali di dalam Wahyu pasal 1 tadi. Ayat 13 maksud saya. Demikian firman Tuhan. Wahyu pasal 1 ayat 13. Lihat. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Puji Tuhan. Jelas. Kalimat ini, kalimat pada ayat 13 ini menunjukkan bahwa tugas dari imam besar
Jelas, untuk mengadakan pendamaian terhadap dosa. Daripada sidang jemaat secara khusus 7 sidang jemaat yang ada di Asia Kecil. Amin, saudaraku. Di sini dikatakan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Coba baca ayat 12. Berpakaian jubah itu pakaian imam besar. Puji Tuhan. Tugas dari imam besar mengadakan pendamaian terhadap dosa. Ayat 12, dosa apa yang diperdamaikan? Dosa siapa? Terus, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki Dian dari emas. Tampak 7 kaki Dian. Dia mendengar suara dan berpaling kepada suara itu. Setelah melihat, tampaklah kepada Rasul Yohanes 7 kaki Dian dari emas. Ayat 13. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia. Boleh baca ayat 11, ayat 11. Katanya, Ya. apa yang engkau lihat, Ya. tuliskanlah di dalam sebuah kitab. Tuliskan dalam sebuah kitab, terus Dan kirimkanlah kepada ke-7 jemaat ini. kirimlah kepada ke-7 sidang jemaat di Asia Kecil. Yaitu Ke Efesus, 1, ke Smyrna, 2, ke Pergamus, 3, ke Tiatira, 4, ke Sardis, 5, ke Philadelphia, 6, dan ke Laodikia. 7 itu merupakan kaki Dian emas. Kalau kita perhatikan nanti ayat 12 terus. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Ya, Dan setelah aku berpaling, ya. tampaklah kepadaku 7 kaki Dian dari emas. Itu gambar bayangan dari 7 kaki Dian emas. Ayat 13. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu, Di tengah-tengah ke-7 sidang jemaat itu terus. ada seorang serupa anak manusia. Untuk apa? Terus. Berpakaian jubah yang Iya. panjangnya sampai di kaki. Iya. Dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Puji Tuhan. Tugas dari imam besar jelas untuk mengadakan pendamaian terhadap dosa dari 7 sidang jemaat di Asia Kecil. Yang adalah bayangan dari 7 kaki Dian emas. Amin. Puji Tuhan. Yesus tampil di tengah-tengah 7 sidang jemaat di Asia Kecil. Yang merupakan bayangan dari 7 kaki Dian emas. Untuk mengadakan pendamaian terhadap dosa dari 7 sidang jemaat di Asia Kecil. Untuk memperdamaikan dosa dari 7 sidang jemaat di Asia Kecil. Biarlah kiranya lewat ibadah doa puasa siang hari ini, Tuhan tampil sebagai imam besar untuk melayani, berdoa dan memperdamaikan dosa kita masing-masing. Karena Tuhan tidak pernah memandang muka. Pelayanan imam besar berlaku bukan saja untuk 7 sidang jemaat di Asia Kecil, bayangan dari 7 kaki Dian emas, tetapi juga berlaku, pelayanannya berlaku dari dulu sampai sekarang, sampai hari ini, sampai detik ini, sampai di tengah-tengah ibadah doa puasa kita siang hari ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Wahyu 1 ayat 2, Wahyu, baca lagi Wahyu 1 ayat 13 tadi. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu, Ya. ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ya, terus? Ya, terima kasih. Jadi, saudaraku, tadi tampak 7 kaki Dian emas, dan di tengah-tengah kaki Dian itu anak manusia yang ditandai tadi berpakaian jubah yang panjangnya sampai di ujung kaki. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yesus tampil sebagai imam besar. Ditandai dengan berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, di ujung kaki. Itu menunjuk kepada pakaian pelayanan imam besar yang tampil mengadakan penyucian terhadap dosa. Sebagaimana tadi, Yesus sebagai imam besar mengadakan penyucian terhadap dosa daripada 7 sidang jemaat di Asia Kecil tadi. Amin, saudaraku. Merupakan bayangan dari 7 kaki Dian emas. 1 Yohanes, suratan 1 Yohanes pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat 2. Demikian firman Tuhan. Ya. Kristus pengantara kita. Kristus pengantara. Puji Tuhan, imam besar adalah pengantara antara Allah dengan manusia.
Berarti tugas dari imam besar adalah untuk mengadakan pendamaian terhadap dosa manusia. Puji Tuhan. Sehingga lewat pendamaian itu manusia berdamai dengan Allah. Kalau manusia berdamai dengan Allah, pasti manusia juga berdamai dengan sesamanya nanti. Puji Tuhan. Itu tugas dari imam besar. Mengadakan pendamaian terhadap dosa. Ayat 1 sampai ayat 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu. Ya, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu terus. Supaya kamu jangan berbuat dosa. Supaya kamu jangan berbuat dosa terus. Namun jika seorang berbuat dosa, ya, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa. Kalau kita berdosa, ingat, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa terus. Yaitu Yesus Kristus yang adil. Ayat 2 terus. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Yesus adalah imam besar. Sebab ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Terus. Dan bukan untuk dosa kita saja. Ya. Tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dosa untuk seluruh dunia. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Seorang imam juga harus selalu membawa berita pendamaian. Berarti rela menjadi korban untuk memperdamaikan dosa orang lain. Amin, saudaraku. Ibrani pasal 9. Ibrani pasal 9 ayat 11. Ibrani pasal 9 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sampai 12 dan 14. 11, 12 dan 14. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Pengantara itu menunjukkan bahwa Yesus adalah imam besar agung untuk mengadakan pendamaian dosa. Itu pengantara ya, amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Terus? Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar. Ya. Untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ya, yang akan datang. Terus? Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Ya. Yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Ya. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus tampil sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Sebab itu ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi dirinya sendiri. Puji Tuhan. Sebab Yesus adalah tabernakel sejati. Ia telah mengalami perobekan daging di atas kayu salib. Ia telah menyerahkan segenap hidupnya di atas kayu salib kepada Bapa. Amin. Amin. Ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Dan ia telah mengadakan pendamaian dosa satu kali di atas kayu salib. Terus. Ke dalam tempat yang kudus. Ya. Bukan dengan membawa darah domba jantan. Ya. Dan darah anak lembu. Sebagai imam besar ia telah mengadakan pendamaian terhadap dosa. Bukan lagi dengan membawa darah domba jantan. Bukan lagi dengan membawa darah anak lembu. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Tetapi dengan mempersembahkan darahnya sendiri di atas kayu salib. Dapat dipahami saudaraku. Amin. Ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus. Iya. Yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Iya. Sebagai persembahan yang tak bercacat. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ia telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Sebagai persembahan yang tak bercacat. Puji Tuhan. Berkuasa menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Amin saudaraku. Berkuasa untuk menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Terus. Supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Terus. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Puji Tuhan. Bukan saja menyucikan hati nurani kita, tetapi supaya pada akhirnya kita boleh, supaya pada akhirnya
Mereka yang terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Memperoleh hidup kekal. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Itu mengenai jubah yang ujungnya sampai di kaki. Menunjukkan bahwa Yesus adalah imam besar. Dan tugasnya mengadakan pendamaian terhadap dosa. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, biar kita dalam setiap di tengah-tengah ibadah pelayanan, kita menghadap tahta kasih karunia dengan segala perjuangan, dengan segala pergumulan, dengan segala pengorbanan. Supaya orang lain diperdamaikan kepada Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, itulah tugas kita. Itulah supaya kelak itu nyata di tengah-tengah kebaktian Natal persekutuan, pengajaran pembangunan tabernakel. Puji Tuhan. Jadi ketika mengadakan penyucian terhadap dosa, Yesus ditandai dengan jubah yang ujungnya sampai di kaki. Amin, saudaraku. Kemudian kita kembali membaca ayat 13, Wahyu 1 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia. Ya. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai Ya. di kaki. Puji Tuhan. Haleluya. Terus? Dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Puji Tuhan. Kemudian ikat pinggang dari emas. Berlilitkan ikat pinggang dari emas. Puji Tuhan, jelas ini berbicara tentang pelayanan dari seorang imam besar dengan hati hamba. Jelas ini berbicara tentang pelayanan, kalau tadi pelayanan imam besar untuk mengadakan pendamaian dosa. Amin. Kalau sekarang ikat pinggang dari emas, berlilitkan ikat pinggang dari emas. Jelas ini berbicara tentang pelayanan dari seorang imam besar dengan hati hamba. Dengan hati hamba. Puji Tuhan. Injil Lukas pasal 17. Injil Lukas pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ya. Tuan dan hamba. Ya. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Ya. Bukankah sebaliknya? Ya. Ia akan berkata kepada hamba itu, Ya. sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Terus. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Terus. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Terus. Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Terus. Demikian jugalah kamu. Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku. Terus, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Ayat 10. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Puji Tuhan. Perhatikan pada ayat 8. Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Puji Tuhan. Inilah pelayanan dari seorang imam besar dengan hati hamba. Berikat pinggang dan melayani Tuhan sampai selesai. Melayani Tuhan sampai selesai. Amin, saudaraku. Hamba Tuhan melayani Tuannya sampai selesai. Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua hamba-hamba Tuhan. Biar kita melayani Tuhan sampai dengan selesai. Puji Tuhan. Pelayanan kita tidak boleh berhenti. Sebab itu kalau kita perhatikan pada ayat 10, di sini dikatakan kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Selanjutnya hamba itu berkata, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Inilah hamba yang berikat pinggang. Puji Tuhan. Menyadari diri sebagai hamba-hamba yang tidak berguna. Kemudian hanya melakukan
apa yang kami harus lakukan. Puji Tuhan. Haleluya. Berarti dari sini kita melihat, kalau seorang hamba Tuhan melayani dengan berikat pinggang, berarti tidak ada hak untuk dirinya sendiri, selain hanya untuk menyenangkan hati Tuhannya. Titik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian kita lihat Filipi pasal yang kedua. Ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Jadi kesimpulannya tadi Lukas 10 ayat 7 sampai 10 tadi, berikat pinggang berarti melayani Tuhan sampai selesai. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Filipi 2 ayat 8 baca. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Terus ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Terus Bahkan sampai mati di kayu salib. perhatikanlah, sebagai hamba, sebagai imam besar yang memiliki hati hamba, Yesus melayani Tuhan sampai selesai. Itu tandanya bahwa Yesus telah berikat pinggang dengan emas. Sebab di sini dikatakan, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Puji Tuhan. Ia telah melayani itu, ia telah merendahkan dirinya di tengah-tengah pelayanannya kepada Tuhan, kepada Bapa. Dan pelayanan itu dia kerjakan sampai dengan selesai. Amin, saudaraku. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia mengerjakan pekerjaannya sampai selesai. Sampai tuntas. Puji Tuhan. Haleluya. Ini yang disebut berikat pinggang, berarti melayani Tuhan sampai selesai. Kemudian, saudaraku, ikat pinggang imam besar, terdapat atau tertulis nama yang berkuasa. Nama yang berkuasa. Lihat ayat yang ke-9. Ayat 9, baca. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Allah sangat meninggikan dia, terus. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Puji Tuhan. Haleluya. Jika nama Tuhan Yesus melilit di kehidupan kita, maka Tuhan akan memberi kemenangan kepada kita atas segala musuh kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jika nama Yesus melilit di kehidupan kita masing-masing, maka Tuhan akan memberi kemenangan kepada kita atas segala musuh kita masing-masing. Sebab di ayat 9 ini dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Biarlah nama Yesus terlilit di dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga kita mengalami kemenangan demi kemenangan terhadap musuh kita masing-masing. Puji Tuhan. Pendeknya, saudaraku, pendeknya berdamai sama dengan tidak ada lagi permusuhan. Dapat dipahami, saudaraku. Pendeknya berdamai sama dengan tidak ada lagi permusuhan. Kalau kita berdamai dengan Tuhan, maka tentu saja kita berdamai dengan sesama. Tidak ada lagi permusuhan. Sebab itu, biarlah nama Yesus melilit di dalam kehidupan kita masing-masing, supaya kita semua mengalami kemenangan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Lihat contoh kehidupan yang sudah berdamai tanpa permusuhan dalam Yesaya pasal 11. Ayat-ayat terakhir ya. Yesaya pasal 11. Ayat 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Ya. Raja damai yang akan datang. Ya.
Serigala akan tinggal bersama domba, Serigala akan tinggal bersama dengan domba. Terus dan macan tutul akan berbaring di samping ya, kambing. serigala tinggal bersama dengan domba. Ini yang pertama. Padahal serigala ini betul-betul ancaman serius dari domba-domba, bukan? Amin. Kemudian macan tutul akan berbaring di samping kambing. Ini juga ancaman. Macan tutul juga merupakan ancaman serius dari kambing. Terus, Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. ya ini hidup berdamai. Terus, Dan seorang anak kecil akan menggiringnya. ya, terus, Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. ya, Dan anaknya akan sama-sama berbaring. terus, Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. terus, Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. terus. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Jelas, di sini tidak ada lagi permusuhan. Amin, saudaraku. Sesuai dengan perikop yang ada, Raja Damai yang akan datang. Puji Tuhan. Dengan tampilnya Yesus sebagai Raja Damai, maka tidak ada lagi permusuhan. Amin, saudaraku. Bahkan permusuhan yang sudah nyata dari sejak dahulu kala, saudaraku, itu pun tidak akan nampak lagi. Saudaraku, permusuhan yang sangat sengit itu, secara khusus antara domba dengan serigala, itu permusuhan yang sangat sengit sekali. Kemudian macan tutul berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa makan rumput bersama-sama. Seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput. Dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dengan liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Jadi sesengit apapun permusuhan itu, kalau betul-betul ikat pinggang itu melilit di dalam tubuh kita, maka betul-betul kemenangan itu akan nyata, perdamaian itu akan nyata, permusuhan tidak akan terjadi lagi. Amin, saudaraku. Sesengit apapun, kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang ayat-ayat berikutnya, tanda memiliki ikat pinggang. Tanda bahwa hidup kita berlilitkan ikat pinggang. Filipi pasal 2, kita bisa cari dan temukan langsung di dalam suratan Filipi pasal yang kedua saja, ayat 3 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri Ya. atau puji-pujian yang sia-sia. Ya. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Terus, Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. puji Tuhan. Haleluya. Yang pertama, mengutamakan orang lain. Itu yang pertama. Jelas bahwa hamba Tuhan yang model seperti ini, bahwa ia telah berlilitkan ikat pinggang. Kemudian yang kedua, ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu yang kedua. Tanda yang kedua, berlilitkan ikat pinggang. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Menjadi seorang hamba Tuhan yang rendah hati. Inilah gambaran dari seorang hamba Tuhan yang berlilitkan ikat pinggang.
Amin, saudaraku. Jadi yang pertama, mengutamakan orang lain. Yang kedua, saudaraku, memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, rendah hati. Itulah tanda bahwa seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, telah memiliki ikat pinggang, melayani dengan segala kerendahan hati. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya. Kita tundukkan kepala, kita langsung tersungkur di kaki salib Tuhan.